Saat kembali ke rumah dari bulan madu, Yongjae dan Ji-eun dikejutkan dengan kedatangan Haewon yang tiba-tiba. Tapi Yongjae menyambutnya dengan muka masam dan jawaban ketus. Mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, Haewon memutuskan untuk pamit pulang. Ji-eun sempat heran melihat tingkah Haewon yang sudah pergi, tapi semua tak berlangsung lama karena Ji-eun mendadak bahagia dihubungi penerbit. Meski mencibir, diam-diam Yongjae tersenyum bangga karena Ji-eun. Ternyata dipanggilnya Ji-eun ke kantor penerbit karena statusnya yang kini seorang istri artis. Bahkan novelnya malah dikritik. Ji-eun pergi dalam keadaan kesal 사람들이 내 얘기를 얼마나 좋아한다고. dan berinisiatif untuk memberikan naskah novelnya ke Min-hyuk. 이거 좀 전해주시겠어요? 네. Setibanya di rumah, Yongjae langsung mencibir setelah melihat ekspresi Ji-eun yang murung karena novelnya ditolak. 이럴 줄 알았지. Tiba-tiba Ji-eun menemukan cincin Yongjae untuk Haewon yang sudah dibuangnya dulu. Yongjae marah menyuruh Ji-eun membuang cincin itu, tapi Ji-eun menolaknya. Sampai akhirnya Yongjae mengusir Ji-eun. Ji-eun mengungsi ke rumah Dongwook dan Haejin. Kedua sahabatnya itu sebal melihat kehadiran Ji-eun, tapi mereka tak bisa mengelak. Mau tak mau, Yongjae harus membereskan rumah sendirian. Direktur memanggil Yongjae karena berita pertengkarannya dengan Ji-eun sudah menyebar kemana-mana. Lalu menyuruh Yongjae untuk bekerja sama dengan Haewon menjadi modelnya. Awalnya Yongjae menolak, tapi direktur memintanya bersikap profesional. Ji-eun juga dihubungi oleh direktur untuk membuat makanan. Karena merasa bersalah, Yongjae mampir ke toko Haewon. Yongjae mengaku kalau dia menyukai Haewon. Tentu saja pengakuan itu membuat Haewon berada di atas angin. Di rumah, saat mencuci tangan, Yongjae mengambil kembali sikat gigi Ji-eun yang dibuangnya kemarin karena kesal. Lalu Yongjae masuk ke kamar Ji-eun yang terlihat berantakan. Lalu tak sengaja melihat kalender dan tertulis ulang tahun Ji-eun. Saat sesi pemotretan, Ji-eun mendadak muncul membawa makanan atas perintah direktur. Ji-eun kaget ternyata Yongjae ada di sana. Begitupun dengan Yongjae. Ternyata itu hanyalah akal-akalan direktur untuk menepis gosip keretakan rumah tangga mereka. Lalu direktur menyuruh kru untuk istirahat dan memakan makanan yang dibawa Ji-eun. Dengan terpaksa Yongjae dan Ji-eun duduk bersebelahan sambil direkam. Keduanya kembali saling meledek saat menyuapi makanan. Haewon yang ada di sana tentu tidak senang melihatnya. Di ruang direktur, Ji-eun diberi nasihat agar tidak gegabah dalam urusan rumah tangganya, karena statusnya saat ini sebagai istri seorang artis. Lalu Ji-eun terkejut melihat naskah novelnya ada di meja direktur. Direktur menjelaskan bahwa naskah itu dari teman Yongjae. Direktur mengkritik bahwa naskah itu kacau dan berantakan. Ji-eun pun langsung memberitahunya bahwa naskah itu adalah miliknya. Sontak direktur terkejut. Dia merasa bersalah dan meminta maaf pada Ji-eun. 안녕히 계세요. Saat pulang, Yongjae menolak ajakan Haewon untuk makan bersama. Dia memilih pulang dengan Ji-eun. Di mobil, Yongjae mencoba menghibur Ji-eun yang terlihat murung karena ucapan direktur tadi. Keesokan harinya, saat sarapan, Yongjae heran kenapa Ji-eun menghidangkannya sayur bening, bukan sop rumput laut. Ji-eun terkejut saat Yongjae mengingatkan ulang tahunnya. Lalu Ji-eun berencana pergi ke taman fantasi. Wajah Yongjae langsung jengkel setelah mendengar ternyata yang diajak hanya Dongwook dan Haejin. Tapi karena gengsi, Yongjae berdalih bahwa dia sibuk di kantor. Direktur heran dengan keberadaan Yongjae di kantor, padahal dia sedang tidak ada tugas. Ternyata Yongjae sedang menghibur diri dengan mengisi TTS di koran, lalu bermain game di ponsel. Rupanya rencana pergi ke taman fantasi batal. Ji-eun pergi menemui Min-hyuk
dan melampiaskan emosinya saat naskahnya dikritik Min-hyuk. Tapi Min-hyuk hanya tersenyum geli mendengar omelan Ji-eun. Saat Ji-eun hendak pergi, Min-hyuk langsung mengajaknya untuk tanda tangan kontrak. Sontak Ji-eun terkejut lalu ke toilet dan melompat kegirangan. Yongjae pergi ke taman fantasi dengan memakai topi dan kacamata hitam agar orang-orang tidak mengenalinya. Yongjae celangak-celinguk mencari keberadaan Ji-eun, tapi salah seorang mengenalinya. Yongjae buru-buru lari dan mengganti kacamatanya dengan topeng. Yongjae kelaparan, dia memakan sosis. Lalu seseorang yang duduk di dekatnya mengenalinya. Akhirnya Yongjae pun dikejar-kejar fansnya. Yongjae kelabakan, dia masuk ke toilet dan segera menghubungi manajernya. Beberapa waktu kemudian, manajer datang dengan para pengawal, lalu membawa Yongjae masuk ke mobil. 근데 그게 뭐하러 왔어요, 도대체? Di restoran, Ji-eun terkejut dengan harga menu yang begitu mahal. Min-hyuk tersenyum dan mengatakan bahwa dia yang mentraktirnya makan. 재미도 없는 얘기인데 왜 그렇게 웃어? Malam itu, Yongjae pulang dengan lampu masih mati dan tiduran di sofa. Ketika melihat jam tangannya, terdengar suara mobil di depan rumah. Ternyata Ji-eun diantar pulang oleh Min-hyuk. Lalu Yongjae berteriak kesal karena Ji-eun pulang terlalu malam dan menyuruhnya untuk membuat makanan. Saat hendak ke kamarnya, Ji-eun melihat topeng yang dipakai Yongjae tadi. Ji-eun menggoda Yongjae dengan mengatakan bahwa dia pergi ke taman fantasi untuk mencarinya. Tapi Yongjae mengelak dengan alasan dia pergi ke sana hanya karena bosan saja. 너 안 기다렸어. 안 기다렸다니까. Ji-eun merasa kasihan melihat Yongjae yang makan dengan lahap karena kelaparan. Lalu tiba-tiba dia menobrak meja dan mengajak Yongjae untuk bermain es skating. Setibanya di tempat es skating, Ji-eun mengajari Yongjae karena tidak bisa bermain es skating. 진짜 머리 나쁘다. Selesai bermain es skating, Ji-eun memberitahu Yongjae bahwa dia sudah kerjasama kontrak. Yongjae yang mendengar itu terlihat senang. 안지훈 화이팅! 화이팅! Keesokan harinya, Ji-eun yang sedang sibuk membuat sinopsis diingatkan Yongjae agar tidak lupa membersihkan rumah. 갔다 올 때까지 청소 싹 해놔. Saat hendak mengambil minum, Ji-eun melihat sebuah kotak kado di meja makan. Begitu dibuka, isinya ballpoint dan alat perekam. Ji-eun buru-buru menemui Yongjae untuk berterima kasih, tapi Yongjae sudah pergi dengan mobilnya. Saat mengetes alat perekam itu, tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata nenek dan ibu Yongjae sudah ada di depan rumah. Bagaimana kelanjutannya? Lanjut ke episode 5.